Bisa kita mulai hari ini? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat pagi. Bu Guru, hari ini perhatikan ada yang tidak berangkat. Siapa yang tidak berangkat ya? Siva. Ada yang tahu Siva kenapa tidak berangkat? Sakit. Ya, kita doakan Siva cepat sembuh sehingga dapat mengikuti pelajaran bersama kalian. Nah, pada hari ini Bu Guru akan melakukan kegiatan yang namanya adalah membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas berarti apa yang kita yakini nanti akan kita bersama-sama sepakati. Iya, kesepakatan. Bu Guru tulis dulu judulnya. Nah, yang namanya kesepakatan kelas berarti apa saja yang akan kita sepakati untuk kelas kita pada hari ini. Dan ini nanti semoga akan kita lakukan setiap harinya. Jadi yang namanya kesepakatan kelas, hal-hal apa saja yang akan kita gunakan di dalam kelas kita, setelah itu kita lakukan setiap hari. Paham? Nah, kalau sudah silakan kalian siapkan pulpen. Sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, Bu Guru akan bagi satu persatu kertasnya terlebih dahulu. Jangan ditulis dulu ya. Nah, untuk kesepakatan kelas ini nanti kalian, Bu Guru kasih contoh. Misalnya, jika kalian ingin melihat atau menciptakan kebersihan yang ada di dalam kelas kalian, hal apa yang akan kalian lakukan ya? Dengan cara apa agar kelas kalian itu bersih? Iya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nanti kalian bisa tuliskan. Nanti kalian tulis contoh yang lain. Bisa? Bisa. Kalau sudah, sekarang silakan tulis satu apa yang kira-kira kalian harapkan pada kelas kalian. Boleh kebersihan, boleh kedisiplinan, boleh ketika pembelajaran. Silakan ditulis.
nggak kalian? Sepakat. Ya, mendengarkan Bu Guru yang sedang menerangkan. Bu Guru dan Pak Guru ya. Jadi ketika ada pembelajaran, kalian mendengarkan dengan baik, dengan benar. Tidak berapa ngobrol dengan temannya. Sepakat tidak? Nah, selanjutnya, ketika ada tugas harus dikerjakan. Sepakat? Sepakat. Lalu melakukan piket bersama. Sepakat? Sepakat. Lalu ketika Bu Guru sedang menjelaskan sama ya tadi ya. Lalu ada lagi ketika ada tugas harus dikerjakan sama, sudah tadi. Lalu melaksanakan piket juga sama. Ya, dari yang sudah kalian tulis akan Bu Guru simpulkan. Yang sama Bu Guru taruh ya. Ya. Dari yang sudah kalian tulis ada 4 keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan di kelas 5. Yang pertama adalah memakai pakaian dengan rapi. Berarti silakan nanti kalian yakini kalau berpakaian dengan rapi itu termasuk nilai apa? Nilai apa? Disiplin. Iya, kedisiplinan. Berarti pakaian rapi itu yang seperti apa? Contohnya ketika akan upacara, apa? Topi? Ya, topi. Lalu ada lagi sarung, sepatu hitam. Siap kalian laksanakan? Siap karena sudah kalian sepakati. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika ada tugas harus dikerjakan. Artinya, ketika Bapak Ibu Guru memberikan kalian tugas itu berhubungan dengan nilai apa? Kamu dapat tugas dari Bu Guru, kamu berarti harus mengerjakan. Berarti kamu harus meyakini nilai apa yang penting dalam mengerjakan tugas? Nilai tanggung jawab. Iya, kamu dapat tugas berarti kamu bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak mengerjakan asal-asalan, tapi harus dikerjakan dengan baik, dengan benar. Siap? Disepakati? Disepakati. Lalu yang ketiga, mendengarkan Bu Guru saat menjelaskan pelajaran. Ini berhubungan dengan nilai apa? Penting gak sih kalau kamu mendengarkan Bu Guru yang sedang menjelaskan? Penting. Kenapa penting? Kenapa penting? Kok kamu merasa penting? Merasa itu suatu hal yang harus aku lakukan ketika Bu Guru menjelaskan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan berarti ada informasi yang belum kalian ketahui sehingga kamu menjadi tahu. Ya? Berarti nilainya adalah tanggung jawab juga. Kamu berarti harus fokus, tidak ngobrol dengan temannya. Siap? Siap? Siap. Dan yang terakhir, melakukan piket bersama. Ini bisa berhubungan dengan kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Ada 4 kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Setuju apa tidak? Setuju.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Basori selaku Kepala SD Negeri 1 Sumbyu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 1 Sumbyu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Basori yang sudah membantu saya sehingga Bapak Ibu Guru sudah berkenan untuk mengikuti dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan belajar sharing dengan Bapak Ibu Guru terkait materi yang sudah saya terima dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Langsung saya mulai saja. Nah, pada budaya positif ini ada 6 lingkup yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami dari keenam materi tentang budaya positif. Nah, selanjutnya ini ada kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan yang pertama, silakan Bapak Ibu yang sebelangku berperan A dan B. Silakan bisa memilih mau yang menjadi A atau B. Di mana A itu adalah orang yang melakukan kepalan tangan. Kepalan tangan ini diibaratkan memiliki sesuatu hal yang berharga, entah itu uang, apa perhiasan, pokoknya barang yang menurut Bapak Ibu itu penting. Sudah? Itu yang A. Sedangkan yang B itu berusaha untuk membuka kepala A dengan cara apa saja. Bisa dengan cara bahasanya merayu, bisa boleh. Menyuap dengan uang, silakan diperagakan. Bu Ganevi dengan Pak Dodo misalnya. Bu Ganevi mau berperan sebagai A, berarti Bu Ganevi yang kepala tangan. Sedangkan Pak Dodo berperan untuk merayu Bu Ganevi, entah itu merayu atau menyogok apa dengan menghardik boleh. Saya beri kesempatan waktu 15 detik ya. Apakah kepala yang dipegang misalnya itu bisa terbuka atau tidak, tergantung dari yang pihak B. Bisa membuat si A itu terbuka kepalanya atau tidak. Silakan dipraktekkan. Sudah? Bu Dewi sudah? Ayo, Bu Rini mau dengan cara apa agar kepalanya Bu Dewi bisa terbuka? Ternyata menyogok ya. Bisa atau tidak? Bagaimana Bu Dewi bisa atau tidak? Ayo dirayu Bu Dewi. Boleh dengan
Ayo Bu, bukan Bu. Salah. Nah, sudah memperagakan ya. Nah, dari memperagakan tersebut ada pertanyaan. Yang pertama, yang A, dapatkah A itu membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda tadi yang pihak A? Membuka apa tidak? Tidak. Berarti kita ke pertanyaan yang kedua. Berarti kan Anda menutup kepala tangan Anda. Kenapa kok Anda tidak mau membuka kepala tangan Anda? Emang dengan sesuatu hal yang berharga ya. Ya berarti teguh ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, pada kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Wah, siapa? Iya betul sekali Bu Dewi, diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa membuat kita membuka kepala kalau dirinya sendiri itu tidak mau. Jadi teori kontrol itu dapat diibaratkan dengan kepala tangan. Nah, ini adalah jawabannya. Kita sendiri adalah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Selanjutnya, untuk teori kontrol ini atau teori pilihan itu dari William Glasser ada 3. Yang pertama adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku apa saja itu pasti ada tujuannya. Sedangkan yang kedua, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda sendiri. Dan yang ketiga, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Itu adalah teori kontrol atau teori pilihan. Nah, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini berdasarkan tadi ya, mengontrol, memaksa. Ketika kita dalam suatu pembelajaran, dapatkah kita memaksa anak didik kita untuk mengikuti apa yang gurunya inginkan? Kalau menggunakan pemaksaan kira-kira nyaman tidak siswanya? Tidak. Nah, maka dari itu lalu pembelajaran yang seperti apa yang tidak menggunakan paksaan kepada siswanya agar gurunya itu manut, ibaratnya anak itu manut sesuai apa yang guru inginkan. Bagaimana pembelajarannya? Yaitu pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu adalah tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas putih, melainkan dia sudah ada goresan. Nah, tugasnya kita Bapak Ibu guru adalah menebalkan jati diri anak itu. Menebalkan jati anak itu berarti kita tebalkan yang baik dan kita hilangkan yang buruk dari anak tersebut. Nah, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pendidikan, yaitu untuk apa Bapak Ibu? Menuntun segala kodrat, ya, menuntun bukan menuntut, beda ya. Menuntun. Kalau menuntut berarti kan apa yang harus guru misalnya inginkan, berarti anak harus menuntut. Berbeda dengan menuntun. Guru tugasnya adalah untuk menuntun mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah
tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu, budaya positif yang di sekolah. Budaya positif, kita lanjut ke materi yang kedua adalah budaya positif. Apa itu budaya? Dari kata budaya berarti kan suatu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan. Kalau di sekolah berarti yang dilakukan di sekolah berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian budaya positif di sekolah. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat melakukan budaya positif di sekolah? Langkah yang pertama adalah dengan disiplin positif. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, disiplin menurut Bapak Ibu pengertiannya apa? Disiplin tepat waktu, apalagi taat peraturan, siapa lagi? Banyak pengertian disiplin ya. Tetapi sesungguhnya disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri, bukan dari orang lain ya, atas dasar dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau misalnya masih terperintah orang lain berarti itu belum berasal dari diri sendiri, berarti belum disiplin. Itu adalah pengertian disiplin yang sesungguhnya. Nah, ini sudah tadi disampaikan. Kalau misalnya dalam anak berarti cara penerapan disiplin dalam mengajarkan anak yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, untuk membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, jadi yang dari dalam anak itu bukan akibat paksaan atau ujian. Nah, ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan untuk kurikulum Merdeka Belajar adalah dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Yang pertama apa Bu Dewi ya? Masih ingat Bu Dewi? Ya, gotong royong. Bu Rindi? Iya. Bernalar kritis. Bu Dewi? Ya, kita harus memahami dari keenam dimensi yang ada pada pelajar, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi anak khususnya siswa itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah. Kenapa? Karena anak itu melakukan karena takut dihukum. Jadi dia melakukan sesuatu, motivasinya itu bukan karena dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri, tapi karena dia takut dihukum. Nah, ini adalah motivasi eksternal yang tidak ada pada diri anak, yang dari luar. Lalu untuk motivasi perilaku yang kedua adalah karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga masuk ke motivasi eksternal. Nah, kita harapkan anak didik kita itu memiliki motivasi, yaitu menjadi anak
yang menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu berarti motivasi internal dari dalam diri anak tersebut. Nah, kita berusaha Bapak Ibu ya agar anak itu bisa memiliki motivasi belajar khususnya, sehingga mereka memiliki kayak menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar yang pertama, gambar apa ya Bapak Ibu? Kerja bakti, iya, membersihkan lingkungan sekolah. Dan dua juga. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang tergambar pada gambar di atas? Tadi yang nilai-nilai dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila, apa boleh? Gotong royong. Nah, bisa dijelaskan alasannya kenapa Bu Ari, kenapa itu masuk ke nilai-nilai gotong royong? Iya, benar sekali, kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Apakah dengan membersihkan lingkungan sekolah itu bisa muncul dari dalam diri anak sendiri tanpa karena dia mau dihukum oleh gurunya karena takut kalau misalnya tidak ikut membersihkan nanti dapat hukuman? Tergantung anaknya ya. Kalau anaknya sudah memahami nilai pentingnya misalnya kebersihan, berarti nilai motivasi anak tersebut, motivasinya adalah sudah dari dalam diri. Itu yang kita harapkan. Lanjut, lalu bagaimana menciptakan disiplin positif agar muncul motivasi intrinsik atau yang ada dalam diri anak? Apakah dengan hukuman? Apakah dengan penghargaan? Lalu apakah ada cara lain? Mari nanti kita sambil merefleksikan apa yang sudah kita lakukan ya. Jika kita menggunakan hukuman, apa yang akan terjadi? Yang pertama dampaknya adalah menyakitkan fisik maupun emosional si anak. Jika anak menerapkan itu karena dasar motivasi belajar adalah karena hukuman. Nah, untuk jangka panjangnya anak itu merasa kayak semacam sedih atau merasa dia tidak dihargai oleh gurunya. Lalu yang ketiga menyakiti diri sendiri dan tadi sudah merasa bersalah. Itu adalah dampak jika kita anak menerapkan motivasi yang karena melakukannya karena hukuman. Sedangkan penghargaan, kalau kita setiap kali terlalu memberikan penghargaan secara berlebihan, maka dampaknya adalah ketergantungan pada si anak. Yang kedua, merusak hubungan, entah itu hubungan dengan siswa yang lain, ya. Dan yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Itu jika motivasi belajar anak karena hukuman dan penghargaan. Nah, diharapkan anak itu memiliki bagaimana caranya nanti sambil berjalan nih Bapak Ibu, karena saya juga belajar juga motivasi anak karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, selanjutnya adalah materi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada suatu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu arti sama halnya dengan mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara, saat bermotor. Kenapa? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kira-kira Pak Dodo karena jauh perjalanannya jauh ya. Kenapa Pak Dodo menggunakan helm? Keamanan. Keamanan itu maksudnya berarti takut ditilang atau bagaimana? Keamanan ada dua Pak. Ya, aman dari Pak Polisi, apa aman keselamatan? Nah, berarti kan ada dua alasan ya. Jika karena misalnya takut ditilang, berarti masih motivasinya
apa itu? Takut peraturan. Tapi kalau misalnya alasannya karena keselamatan, berarti kan Pak Dodo sudah yakin nilai keselamatan Pak Dodo misalnya dengan menggunakan helm lebih aman untuk melindungi kepala, seperti itu Pak Dodo ya. Nah, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik yang dari dalam seseorang itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang daripada hanya dengan serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama? Berarti kalau kelas berarti yang disepakati dalam satu kelas, entah itu guru maupun dengan siswa. Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas ketika awal pembelajaran? Sudah belum? Itu suatu hal yang ibaratnya suatu yang akan kita lakoni bersama-sama dengan anak ya. Jadi kira-kira dengan kita belajar dalam satu kelas, mau suasana yang seperti apa yang akan kita inginkan? Entah itu dari guru maupun dengan murid. Itu adalah kayak semacam ayo kita sepakati agar kita nyaman di sekolah, agar kita pembelajarannya juga menyenangkan. Maka lakukanlah dengan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas tidak hanya peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggar. Ini ada konsekuensi. Ada perbedaan konsekuensi dengan hukuman, beda ya. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan keterlibatan guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang ingin dicapai, yang diinginkan. Nah, dengan kesepakatan kelas ini, dengan cara memandu murid untuk senantiasa komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mungkin nanti diharapkan setelah ini ada kayak semacam kesepakatan di Bapak Ibu ya, agar nanti Bapak Ibu nyaman dengan murid. Jadi kemarin ketika saya loka karya kedua mempraktikkan yang namanya keyakinan kelas. Jadi nanti setiap anak cara mempraktikannya adalah dibuat kayak semacam kertas. Silakan kalian menginginkan kelas yang seperti apa. Ada yang misalnya yang jawab kelas yang bersih, kelas yang suasananya nyaman. Nah, setelah anak sudah menempelkan keinginan mereka, lalu guru memilah mana yang mungkin ada yang sama. Nanti guru berusaha untuk mengumpulkan keyakinan kelas yang mana yang kiranya akan kita gunakan, kita sepakati bersama-sama. Nah, setelah itu nanti kita dari kata-kata yang sudah anak buat, kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi anak menyebutkan tidak berisik di kelas. Itu kan kalimatnya masih kalimat negatif. Nah, nanti kita bersama-sama dengan anak kayak semacam ayo nanti kita ubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Kalau tidak berisik di kelas bisa dirubah menjadi apa Bapak Ibu ya? Tenang ya. Misalnya tidak membuang sampah, kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan juga bisa. Jadi nanti ketika sudah terkumpul kata-kata dari anak, kita rubah menjadi kalimat positif. Setelah itu kita tentukan peran dari anak dan peran dari guru. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Lalu guru menanyakan bagaimana caranya, dengan cara apa anak melakukan menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah di laci Bu Guru. Nah, itu kan banyak sekali ternyata.
dengan misalnya itu petugas piket yang ibaratnya mengerjakan tugas piket dengan tanggung jawab, tidak kabur. Nah, itu semacam peran guru bagaimana, peran siswa bagaimana. Setelah itu agar semua ibaratnya melihat keyakinan kelas apa saja yang sudah disepakati. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa menempelkan nilai-nilai atau kesepakatan kelas apa saja yang akan dilakukan menggunakan hiasan kelas, bisa menggunakan poster atau dihias bersama-sama, ya. Selanjutnya, nah ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Ada 2 poster ini Bapak Ibu. Sama-sama judulnya kesepakatan kelas. Yang pertama, yang sebelah sana dengan yang sebelah A, misalnya sini A, sini B. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang bagian kesepakatan kelas? Ini yang membedakan adalah dari kata-kata. Kata-katanya sudah positif, tapi ada yang lebih mengena menggunakan kalimat sehingga anak itu lebih memahami, lebih kayak kesannya itu lebih nyaman untuk dibaca. Kalau hanya tertib, itu kan masih kurang apa ya, kurang tertib yang seperti apa gitu kan. Nah, kira-kira yang misalnya saya ibaratkan sana A sini B, yang mana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Yang B ya, iya, karena kata-katanya itu lebih halus. Kami murid yang semangat belajar, kami murid guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini hanya sekedar contoh, nanti bisa diaplikasikan, bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di kelas ya. Nah, setelah menuliskan keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu juga mengembangkannya nilai-nilai apa yang berhubungan dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya sampai bawah. Itu banyak ya peraturan atau keyakinan kelasnya. Itu kan masih dilarang-dilarang ya. Nah, nilainya berarti kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai yang diyakini anak berarti tanggung jawab. Berarti kita mengharapkan anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Lalu hadir di sekolah 15 menit. Berarti menghormati orang lain dan komitmen. Dan selanjutnya itu adalah nilai keyakinan kelas. Bisa dilanjut lagi Bapak Ibu? Iya. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang satu kecil ya. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kalau kita bertahan hidup, salah satu caranya dengan cara apa ya Bapak Ibu? Makan. Kalau tidak makan, kira-kira bisa bertahan hidup? Lemes iya. Lalu yang kedua adalah kebebasan. Ketiga penguasaan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, agar lebih memahaminya, ini ada sebuah kayak semacam ilustrasi atau kasus ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Ini berarti
Bagaimana caranya Bu Ani? Bu Ani pertama kali adalah harus mengidentifikasi sebenarnya Agus itu kenapa. Nah, iya banyak kemungkinan ya. Nah, dalam hal ini misalnya jawabannya apabila Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhannya yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Untuk opsi yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan yang untuk diterima. Gaguni kancane Bunela. Iya, campur orang gune lah. Lalu yang ketiga, apabila jawaban Agus karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan, karena merasa hebat itu adalah kata kuncinya, penguasaan. Dan yang keempat, apabila si Agus itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu dibawakan bekal yang sama, maka kebutuhannya yang belum dia terima adalah kebebasan. Bosan misalnya kan. Lalu yang terakhir, jika si Agus itu alasannya karena iseng saja Bu, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi kita harus melihat konteksnya itu berdasarkan alasannya si anak. Sudah paham Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia, terutama untuk siswa ini. Ya, ketika pagi misalnya anak pagi belum sarapan, berarti kan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa? Bertahan hidup, iya. Karena belum makan maka dia lemes, ngantuk, ngalamun. Nah, berarti kan kebutuhan dasarnya harus kita penuhi, bukan kita ya. Orang tua anak tersebut penuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, iya. Itu salah satu contohnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, sebelum kita lanjut, saya tayangkan videonya dulu Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu, dari kelima posisi kontrol guru, menurut Bapak Ibu yang paling bagus itu yang mana? Teman? Oh, teman. Ada lagi pendapat yang lain? Kalau Pak Dodo, kira-kira dari kelima kontrol itu sudah semuanya dilakukan atau maksudnya yang dominan yang dilakukan Pak Dodo apa kira-kira? Bingung dari ya, kita belajar ya sama-sama. Nah, ini ada contoh. Yang pertama adalah posisi penghukum. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali
Kenapa saya harus dulu main basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini yang kedua, merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan telat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Kata-katanya lembut, tapi menyakitkan. Maaf sekali. Nah, ini membuat anak itu merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga, tadi Bu Dewi ya, harus hitungan ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat adalah memantau.
Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, Ren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ya, itu demikian videonya Bapak Ibu mengenai peran alat kontrol guru. Ada 5 ya Bapak Ibu, ya. Jadi kira-kira yang bagus, yang seharusnya kita lakukan itu yang mana Bapak Ibu? Ya, manajer. Saya juga belajar ini Bapak Ibu. Karena ya memang jujur saya juga sendiri belum sebelum saya mengetahui ini saya juga masih belajar gitu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama ketika kita sudah mengetahui posisi kontrol guru yang mana yang baik, kita yang harus kita tiru itu manajer. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan melalui video, ini adalah ibaratnya ringkasannya Bapak Ibu. Dari guru berbuat apa, guru berkata apa, hasilnya apa, lalu dikaitkan dengan dunia yang berkualitas, muridnya berkata apa, dan yang penting adalah dampak pada muridnya. Kalau penghukum berarti bisa mengulangi kesalahan, kalau pembuat rasa bersalah
dampak pada muridnya adalah merasa rendah diri. Sedangkan teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sedangkan pemantau dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, manajer dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya, tadi sudah, nah ini manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak yang menemukan sendiri solusinya harus bagaimana. Nah, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagaimana manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Materi yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Lebih fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi seorang guru akan melakukan restitusi ketika sudah ada keyakinan di dalam kelas. Jika belum dilakukan keyakinan kelas, maka tidak bisa dilakukan restitusi. Kenapa? Karena yang namanya restitusi itu nanti akan menanyakan keyakinan kelas. Ada 3 tahapnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan, validasi salah. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan tahap yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi sudah ya. Menstabilkan identitas berarti membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan selanjutnya. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Sedangkan untuk validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kan memvalidasi kebutuhan. Terus ada juga apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Nah, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi sudah disebutkan tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ini kemarin saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi dengan permasalahan kasus yang pertama. Rara terlambat ke sekolah, dia bangun kesiangan sehingga hadir tidak tepat waktu. Maka guru harus menyelesaikan masalah tersebut menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Ini memperhatikan ya. Jadi menanyakan alasannya kenapa balik lagi tindakan yang salah. Karena ini alasannya karena Main HP, tidurnya jam 10 sehingga terlambat. Nah, berarti kan harus menanyakan alasannya kenapa. Lalu bagaimana caranya? Nah, lalu nilai keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh si anak tersebut? Berarti kan sudah ada keyakinan dalam kelas tersebut sehingga anak itu bisa meyakini nilai itu penting atau tidak. Ini untuk kasus yang pertama. Ini untuk kasus yang kedua, di mana ada siswa yang aktif, tapi ketika suatu pembelajaran dia tidak aktif. Ternyata setelah diketahui alasannya karena ibunya itu tidak membelikan HP, sehingga mempengaruhi dia ketika belajar. Nah, guru itu menanyakan kenapa dia malas belajar karena alasan tersebut, sehingga dia tidak aktif ketika di dalam kelas. Nah, lalu untuk menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, anak tersebut itu masih mau berangkat meskipun malas belajar. Jadi guru meyakinkan bahwa meskipun si anak tersebut malas belajar, tapi kamu masih mau berangkat. Berarti kamu masih memiliki tanggung jawab sebagai pelajar. Nah, sekarang berarti tinggal validasi tindakan anak mana yang salah, lalu mengajak anak itu untuk mencari solusi bagaimana caranya agar masalah anak tersebut itu dapat terselesaikan sehingga tidak mempengaruhi anak tersebut ketika pembelajaran. Itu adalah permasalahan yang saya angkat, yang saya praktekkan tentang materi segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk materi budaya positif sudah selesai dari ke-6 materi, dari budaya positif, dari disiplin positif, dari teori motivasi manusia, perilaku manusia, lalu ada keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan ada yang ingin menyampaikan kayak semacam apa ya, pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Monggo siapa yang berkenan untuk menceritakan kira-kira tadi misalnya mau fokusnya ke posisi kontrol guru boleh, atau Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas atau bermain di rumah begitu, sehingga ya di sekolah seperti itu, atau mungkin bukan hanya di sekolah, di tempat-tempat lain pun bisa merepotkan seperti itu. Nah, ini dicoba anak itu di interview, di wawancarai lah begitu, ditanya-tanya begitu, ditanya-tanya
Barangkali kenapa kok tidak mau duduk, kenapa suka lempar-lempar. Juga dia ini orang-orang terdekatnya juga kita wawancarai seperti bapaknya, ibunya, atau kakeknya, atau siapalah gitu, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan cara apa yang tepat supaya anak itu ya minimal ya ada perubahan. Begitu saja dulu. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Ini juga bisa menggunakan metode segitiga restitusi Bu Buya Wahyati. Karena semua anak itu kan memang unik, ya berbeda, karakternya berbeda. Apalagi misalnya anak yang super yang ibaratnya tadi Bu Yati sampaikan, berarti ada suatu alasan dari anak tersebut. Maka dari itu tugas guru adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi. Tadi yang sudah disampaikan Pak Basori, mewawancarai dari anak tersebut, dari pihak keluarga. Ya alon-alon Bu Wahyati, pelan-pelan, namanya juga ini apalagi siswa baru. Berarti kan ibaratnya baru kenal dengan. Jadi ibaratnya diteliti, ditelaah terlebih dahulu. Yaitu mungkin dari saran Pak Basori dan sedikit dari saya. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup atas partisipasi Bapak Ibu dalam diseminasi saya tentang budaya positif, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya mengucapkan juga mohon maaf apabila banyak kata atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.